Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, kajian tauhid atau kajian akidah, kajian iman atau kajian Usuluddin itu adalah nama yang sama. Maka pada hari ini saya ingin memberikan pengantar. Kita di Masjid Raya itu ada kajian akidah paketnya 6 bulan. Ya, maka saya ini kita sampaikan setengah jam yang mana yang kita sampaikan. Jadi kalau memang kita mau, kan saya ada memberikan 4 kali materi ini. Biar ini kita fokuskan. Kalau keutamaan tauhid berarti pengantar saja yang kita sampaikan, isinya belum masuk. Ya, jadi ini teman-teman sekalian supaya cepat saja karena sudah waktu kita sudah berlalu 15 sampai 20 menit ini. Kita masuk ke pengertian saja. Jadi kata akidah itu berarti dari kata aqada yaqidu aqidatan. Dari segi maknanya simpul, janji, dan juga maknanya keyakinan. Nah, relevansinya ada antara akidah dan akdan dengan akidah itu adalah keyakinan itu sesimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung sebuah perjanjian. Nah, di sini ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama kita, antara lain Hasan al-Banna yang mengatakan al-aqaid hiya al-umur allati yajibu ay yusaddiqa biha qalbuk wa tatma'inna ilaiha an-nafsu wa takunu yaqinan 'indak la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun. Yang dimaksud dengan akidah, iman atau juga ke ilmu usuluddin, yaitu beberapa perkara yang dibenarkan oleh hatimu. Jadi hati kita mengakui, kemudian pengakuan itu membawa ketentraman perasaan dan kalbu, dan itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita. La yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun, yang tidak dicampuri sedikit pun dengan bentuk keraguan dan syak. Kemudian ada juga Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi. Dia mendefinisikan akidah itu lebih luas lagi. Ada bukunya Minhajul Muslim, Minhajul Mu'min. Jadi pola hidup orang mukmin. Dalam bukunya ini tentang akidah dia menyampaikan, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, kebenaran itu terpatrikan oleh manusia di dalam hatinya serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi ketika orang sudah meyakini, katakan A, maka selain dari A itu ya ditolak. Ketika kita sudah mengatakan amantu billah, maka semua yang berbenturan dengan keimanan kepada Allah kita tidak terima. Dan kalau itu sudah terpatri, berarti juga itu sudah menjadi sebuah akidah, sebuah keyakinan. Nah, beberapa istilah lain tentang akidah. Jadi ada yang mengistilahkan akidah itu iman, dan akidah itu disebut juga dengan tauhid. Nah,
Ada juga disebut dengan, kenapa iman? Karena berbicara tentang wujudnya Allah, adanya hari akhirat, percaya kepada Rasul, kepada qadar dan qadar, kepada iman kepada kitab-kitab. Maka disebut juga, apa kajian kita tadi? Kajian keimanan. Atau dengan bahasa lain, kajian tauhid. Kenapa disebut dengan tauhid? Lebih memfokuskan tentang mengesahkan Allah. Ya, baik itu tauhid rububiyah, artinya tiada yang mencipta kecuali Allah, tiada yang memberi rezeki, yang memberikan rekayasa dari umur kita, itu adalah Allah. Maka Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Nah, atau tauhid tentang uluhiyah, ya. La ma'buda illallah, la ma'buda bil haq illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kajian akidah itu juga disebut dengan kajian tauhid, atau juga dalam bahasa lain atau istilah lain disebut dengan usuluddin. Maka di IAIN itu ada namanya kuliah usuluddin, karena membahas tentang teologi, ya, tentang akidah, tentang orientasi, tentang ideologi. Nah, maka disebutlah usul, artinya asal usul, prinsip-prinsip dasar. Kayak bangunan ini yang kita pakai ini base apa namanya? Basement. Yang basementnya ini, yang usulnya ini itu bukan adalah dasar, landasan. Maka akidah itu ibarat bangunan Islam itu, yang landasannya itu adalah akidah atau landasannya tauhid. Nah, tegak di atas landasan ini itulah ibadah, yaitu Islam. Maka Islam itu tampak, ya, ada sholat, datang waktu sholat terdengar azan, perginya nampak juga, baliknya juga nampak. Tapi akidah nggak kelihatan, tapi berperan. Karena dia dasar nggak kelihatan, besi-besi yang masuk di dalam bangunan ini kan nggak nampak. Tapi kalau tidak ada besi itu, maka bangunan ini akan rontok. Nah, akidah juga demikian. Orang itu kelihatan akidah, tidaknya nampak di dalam kedisiplinannya dan ketertibannya di dalam ibadah. Kalau ibadah itu memang nampak, apalagi ibadah haji. Setahun sebelum haji sudah kusuk kasak kemana bu? Ya Pak, ke asrama haji ada manasik. Sudah mau pergi diantar orang sekampung, pulang pun juga ya disambut. Kelihatan dia. Nah, atau juga disebut dengan ilmu kalam. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan. Ada iman, kajian tauhid, usuluddin, ilmu kalam. Kemudian juga disebut dengan fikih akbar. Apa yang dimaksud fikih akbar? Ya, akbar itu artinya yang paling besar, yang paling utama. Semua ilmu keislaman kita mesti mempelajarinya. Fikih itu artinya paham. Maka fikih akbar adalah sebuah pemahaman yang kita utamakan untuk mempelajarinya. Maka tauhid itu juga disebut dengan fikih akbar. Penjelasan saya. Kemudian apa ruang lingkup dari kajian akidah? Ruang lingkupnya pertama ada ilahiyat, tentang ketuhanan, sifat yang wajib bagi Allah, ya, tentang asma wa sifatnya, ya, termasuklah asmaul husna itu, ya. Tentang ilahiyat, apa saja sifat yang mustahil, maka semua sifat kesempurnaan yang diberikan kepada Allah akan dipelajari, termasuk hal-hal yang mustahil bagi Allah, seperti laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, wal awwal wal akhir wal zahir. Nah, ini tentang ilahiyat. Lalu pembahasan kedua adalah tentang nubuat, tentang kenabian. Berapa banyak nabi? Apa perbedaan nabi dengan rasul? Nabi yang mana saja yang diberikan mukjizat oleh Allah? Apa tanda-tanda mukjizat? Apa beda mukjizat dengan sihir? Nah, ini juga bagian dari kajian akidah. Lalu ruhaniyat, ya. Apa yang dimaksud ruhaniyat? Makhluk yang secara wahyu disebutkan, tapi kita bisa melihat atau tidak. Seperti malaikat. Malaikat itu banyak, tapi kita tidak bisa melihatnya.
jin ada. Ya, tapi kita nggak bisa lihatnya kecuali celana jin ya. Celananya doang yang kita lihat. Nah kan ruhaniat ini, setan, iblis, itu dipelajari bagaimana kita menghindar dari setan dan iblis. Apa amal-amal yang kita lakukan, kemana kita berlindung, itu dalam kajian akidah. Jadi kemarin itu disebutkan hanya kajian tauhid, hanya satu sesi 45 menit, sekira selesai. Nah kan itu kan ini persoalan, apalagi macet tadi mulai masuk kan. Nah rohaniat ya, jadi termasuk nanti boleh nggak kita menikah dengan jin? Kan ada juga kawan-kawan di Muka Kuning itu nanya, Ustaz boleh nggak kita menikah dengan jin? Ya, yang nanya laki-laki pula. Jadi jawab saya bukan iya atau tidak. Di Muka Kuning itu kita buka kajian pranikah. Yang hadir ada sekitar 1000 orang. Yang laki-laki hanya 50 orang. Yang perempuan 950. Sekarang kamu ini mau menikah dengan jin, apa nggak ada lagi perempuan di Muka Kuning ini? Ya kan, jadi persoalannya nanti banyak kan. Gimana ke rumah mertua, siapa yang cari pak kuahnya, apa konsumsinya kan? Nah, jadi ini kadang-kadang kita ini juga ya, saya tanya, kamu udah beristri belum? Ya, kalau sebelum beristri dengan jin, beristrilah dengan perempuan dulu yang biasa, supaya kita kan dia rumah. Kemudian juga ruang lingkup akidah itu termasuk sam'iyat. Sam'iyat ini adalah perkara-perkara yang kalau bukan diberitakan oleh Al-Quran dan oleh Rasul, kita nggak tahu. Misalnya tentang sakit mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan. Ya, Rasulullah berdoa mengajarkan kita, Allahumma hawin alaina fis sakratil maut. Ya Allah, ringankan kepada kami sakitnya kematian. Ada buku namanya Tazkiratul Qulub, babnya Tazkiratul Maut, tentang peringatan dengan sakitnya mati. Rasul itu mengilustrasikan ya, sakit mati itu disait badan kita ini dengan pisau, katakan cutter atau pisau silip ya, 300 saitan ya. Yang nunduk itu siapa namanya? Nanti Pak? Enggak, Pak. Nah, tingginya berapa Pak? 160. Nah, 160 dibagi 300 berapa senti? Lebih kurang setengah senti kan? Kalau orang berdiri dari atas, suruh berdiri, disait dari kepalanya setiap jarak setengah senti, kira-kira sakitnya seperti apa? Mungkin menggigil gitu. Maka Rasulullah SAW menjelang kematian dia meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah rasa sakit mati yang dia akan diderita umatku kepadaku. Itu sayang Rasul kepada. Nah, kalaulah kita tidak tahu tentang diberitahukan oleh Rasul, kita nggak tahu. Makanya babnya bab sam'iyat, tentang surga, tentang neraka. Ya, karena Quran yang memberikan berita. Nanti ada surga, ada neraka, ada kenikmatan. Ini termasuk dalam kajian akidah. Babnya bab sam'iyat. Artinya sam'iyat itu kita dengar saja, karena belum kita rasakan. Orang mati kan azab kubur katakan, dia kan belum, nggak ada orang yang hidup 2 kali kan, azabnya begini-begini. Kalaupun kita pasang mungkin HP atau apa jaringan, nggak ada juga yang ya nelpon kita ya. Atau kita mau duduk, cobalah duduk di dalamnya menunggu mungkar wa nakir ya. Kecuali limbat kemarin pernah dikubur kan ya, tapi kan balik lagi buat belum mati dia kan. Ini bab sam'iyat. Jadi kajian tentang, termasuk tadi bagaimana tentang rohaniat jin ya. Apa boleh kita berguru kepada jin? Itu bisa juga termasuk ya. Ini pengalaman mula dulu, karena lagi-lagi semangat mau belajar bahasa Arab. Terus saya sekolah di Bukit Tinggi, ada apa namanya, input kalau mau belajar cepat, belajar sama jin gitu. Karena semangat mau belajar itu ada. Syaratnya kita baca surat jin 7 kali gitu. Ya kan? Malam Jumat pakai lilin. Ya kan? Kita
karena kepingin juga kan, karena semangat sudah baca 5 kali itu mulai merinding badan. Ya kan, apalagi dia gelap dalam masjid di mihrab lagi kan. Lalu sudah yang ke-6 semakin ya, masih bisik kawan, kalau jinnya datang pakai baju koko atau jubah putih mungkin tak masalah, tapi kalau dia datang berbulu nanti bagaimana? Nah, langsung lompat ketakutan. Nah kan ini kan jadi persoalan tersendiri. Nah ini juga bagian-bagian kajian dari akidah. Nah termasuk apa namanya yang malam-malam hari di TV itu, uji nyali, ya uka-uka. Nah ini kan juga kajian-kajian akidah, teka-teki mama loreng termasuk bagian dari akidah. Mama loreng udah mati belum? Nah mungkin yang biru yang loreng sudah. Nah inilah sub-sub kajian dari akidah. Kemudian juga babnya ya, apa perbedaan antara iman dan akidah? Ya. Ulama akidah ada yang tidak membedakan akidah itu adalah iman, iman itu adalah akidah. Kalau bagi yang membedakan maka tidak perlu dikaji lagi. Artinya akidah. Nah, tapi bagi yang membedakan, akidah itu adalah aspek dalam dari keimanan. Artinya aspek hati. Sedangkan iman itu meliputi aspek dalam dan aspek luar. Artinya ada hati, lisan dan sikap. Nah, para ulama kita termasuk para imam ya, imam ulama salaf termasuk Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad mendefinisikan akidah itu sebagai berikut. I'tiqadun bil jinan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang dimaksud dengan akidah itu adalah i'tiqadun bil jinan, sebuah keyakinan di dalam hati. Kemudian kita tuturkan dengan lisan kita, wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, kita laksanakan dengan anggota badan. Jadi kalau kita dilihat ada keyakinan, ada aspek hati, ada aspek fisik, ya, ikrar kita. Maka ketika kita masuk Islam kan tidak cukup kita menung aja kita yakini, tapi ada kalimat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ada syahadah artinya kesaksian, janji. Ya. Dan syahadah, kenapa kita nama syahadah itu juga disebut dengan sumpah. Dan juga syahadah berarti kita menyaksikan. Dan kita menyaksikan tidak ada yang memaksa. Maka korelasinya ketika kita sudah menyaksikan dan sudah meyakinkan, kita berani bersumpah. Dan itu perkara yang yang tidak dipaksa oleh seseorang. Hadirin dan teman-teman sekalian, jadi yang dimaksud dengan akidah itulah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Maksudnya di sini kita tidak bisa orang ini akidahnya kuat tapi ibadatnya jarang, ya kan, sholatnya jarang, atau orang ini sholatnya rajin tapi akidahnya kurang. Karena ini akidah akhlak itu dan ibadah kan bangunan Islam. Kalau boleh dibentukkan katakan bangunan yang dasarnya itu adalah iman, ya kan? Kemudian yang tiang-tiang pilar-pilarnya ini adalah itulah Islam. Kemudian di atasnya ada sholat. Maka nanti juga ada kajiannya, apa bedanya antara iman dengan Islam. Ya, sebetulnya dia nggak berbeda. Ya, di dalam Islam ada iman, di dalam iman ada Islam. Kemudian yang muncul ke permukaan itulah akhlak. Maka dapat dipastikan teman-teman sekalian, kajian kita sebagai pengantar ini kan, bahwa iman itu dan akidah itu kita harapkan karena merupakan
talih berpilin tiga. Ya. Jadi ketika iman kokoh, kuat, ibadah pun tertib. Ketika ibadah tertib, akhlak pun mulia. Karena hampir ibadah dalam Islam itu tujuannya adalah akhlak mulia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat tujuannya juga akhlak mulia. Haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ibadah-ibadah Islam mengantarkan kepada akhlak mulia. Maka hubungan antara iman, antara ibadah dengan akhlak, ya sebuah senyawa yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan lain. Nah, untuk membuktikan ini bahwa tadi adalah bahwa akidah itu aspek dalam, sedangkan iman itu adalah meliputi aspek dalam dan luar. Nah, kita buktikan di sini. Nah, jadi secara sederhana bahwa ketika akidahnya, tauhidnya, keyakinannya kuat kepada Allah, misalnya dia yakin dengan adanya hari berbangkit, adanya hidup setelah mati, dan waktunya itu kapan kita meninggal itu kan misteri. Ya bisa aja saya belakangan, bapak-bapak duluan, atau bapak-bapak duluan saya belakangan, bisa jadi terjadi. Ya, atau sebaliknya. Mungkin kita duduk rame-rame di sini, sebentar lagi kita berpisah, ternyata ada yang kecelakaan. Nauzubillah. Dan itu misteri. Dan itu bagian dari akidah. Kalau orang tidak percaya dengan adanya mati, maka dia akan melakukan apa saja di dunia ini. Tapi kalau dia yakin, maka wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat itu yakin. Kalau kita yakin, ya kan ada namanya ilmu yakin. Dan ilmu yakin secara ilmiah kita ketahui. Tapi ada namanya ainul yakin, kita sudah melihatnya. Lalu yang ketiga hakul yakin, ibarat kita dulu mau ke Mekah, di Mekah itu ada Ka'bah. Dan cerita-ceritanya sudah populer, maka kita secara ilmu yakin bahwa Ka'bah itu ada. Lalu kita berangkat dari sana, nampak Ka'bah oleh kita. Berarti selalu nampak itu namanya ainul yakin, itu tampak. Tapi kalau kita sudah pegang, ini Ka'bah itu, maka itu menjadi sebuah hakul yakin. Ketika kita yakin dengan akhirat, ada azab, ada neraka, ada amal baik dibalas dengan kebaikan, maka akan mempengaruhi perilaku kita. Sederhana, yang contoh yang agak ekstrim sedikit, kita seorang anak muda, fisik sehat, tidak ada kelainan-kelainan. Kemudian ada perempuan cantik, ya, ketuju oleh kita, ya, cantik sekali. Kemudian kita disuruh masuk kamar. Maaf, contohkan ini. Kita katakanlah si A, masuklah kamu ke dalam kamar ini, apa saja boleh kamu lakukan di dalam. Tetapi setelah kamu keluar, di sebelahnya kita buatkan sebuah kamar yang penuh dengan api dan yang bernyala-nyala. Nah, ketika kita tawarkan kepada orang ini, ya, di sebelah ini kamu boleh melakukan apa saja. Setelah selesai nanti kamu akan dicampakkan dalam ini. Nampak oleh kita ketika itu mustahil rasanya orang akan melakukan. Jangankan itu, orang menawarkan datang ke rumahnya, Pak, tinggallah di rumah kami, makanan ini ada, semua fasilitas ada, tapi security Bapak tidak kami jamin. Tak mau selera kita makan. Jangankan itu, suruh kita makan kenyang-kenyang, Pak, silakan makan kenyang-kenyang, tapi di toilet tidak ada di sini. Mungkin tidak lagi makan kita. Ya, karena enak tuh kan sampai di sini, cuma kan kalau udah lewat sini, udah lain cerita. Jadi kita ini jangan pikirannya income-nya saja, tapi juga outputnya jadi juga harus kita pikir. Jadi inilah kawan, bahwa akidah itu ya sebuah keyakinan dan keimanan, dia bisa menjadi motor bagi kita.
bisa menggerakkan kita. Saya yakin teman-teman kenapa bisa bertahan di sini? Karena ada keyakinan bahwa kita duduk di sini adalah ada kebaikannya, ada malaikat yang selalu mendoakan kita agar kita yang hadir ini diampuni oleh Allah. Kalau ini tidak ada, kita sudah berhambus, sudah nggak ada orang lagi, apalagi tadi macet ini. Ya. Tapi dengan ada akidah dan keyakinan, jauh kita bisa datang. Ya. Dulu sahabat-sahabat yang tinggal di Kuba itu 6 kilo jaraknya di Masjid Nabawi. Setiap waktu nggak pernah terlambat datang. Sehingga sahabat-sahabat yang tinggal di samping masjid, dia menawarkan, wahai teman-teman, tinggallah dekat masjid, mari kita berbisnis di sini. Kasihan kami melihat kalian jauh datang. Apa jawab mereka? Biarkan kami jauh tinggal supaya kami lebih banyak melangkah datang ke masjid. Karena setiap langkah itu jadi pengampunan dosa, jadi cleaner dari dosa-dosa kita. Maka sebetulnya jauh dekat itu tidak alasan terlambat. Maka kita lihat orang yang tinggal dekat masjid itu kan sering terlambat. Kenapa? Persoalannya bukan masa tidak dengar azan. Ibarat teman-teman berbilang di seluler ini, semahal apapun HP yang kita miliki, kalau baterainya low, masuk nggak? Enggak kan? Ya, mungkin ada 25 juta atau 10 juta atau 5 juta. Tapi walaupun dia harganya murah tapi baterainya bagus, sinyal pun masuk. Maka kenapa orang mau berzakat atau tidak? Maka termasuk dorongan bahwa yang kita berikan itu hak kita atau hak Allah. Sama lah ke masjid tadi. Ada orang yang mungkin pincang-pincang lebih dulu datang ketimbang orang yang punya mobil pribadi, punya supir pribadi. Cobalah kita nanti lihat, saya seringnya di khotbah nampak orang terlambat itu. Ya, nah dari kita lihat semimbar. Kenapa dia terlambat datang? Ya, padahal dia punya supir, punya mobil. Sedangkan orang tua-tua kadang tongkat dia datang. Karena baterainya tadi bagus. Ya, kalau baterainya bagus, ya insya Allah sinyal itu masuk. Tapi kalau tidak bagus, dia ke masjid, akan baru azan belum qomat katanya. Kalau sudah qomat masih rakaat pertama karena dekat tinggal kan. Ya kan? Lama-lama akhirnya apa? Tanggung di rumah aja lah, tidak jadi. Nah, inilah persoalan-persoalan. Kita mungkin berpikir ya dengan keimanan, kenapa dalam bulan Ramadan dulu sahabat-sahabat pergi dalam perang Badar. Jarak Badar itu dari Madinah arah Makkah 160 kilo jalan tol. Kita jalan kaki dari sini ke ujung jembatan 6 3 kali balik. Dari sini jalan kaki balik lagi, sampai sini balik lagi. Musim panas dalam berpuasa. Maka kalau kita pikir dengan logika akal nggak nyambung. Letak pun uang 5 juta sekarang di ujung jembatan sana, sekarang kita disuruh jalan kaki. Kita akan berpikir lebih baik di sini aja tak dapat duit. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena keimanan. Jadi ketika imanan ini bagaikan engine. Jangankan jalan menurun, jalan mendaki pun dia kuat. Kita belum bisa membayangkan kayak sahabat-sahabat Abu Bakar, semua hartanya diinfakkan fisabilillah. Mungkin kita berpikir kok bisa ya? Bisa. Utsman separuh, Abdurrahman bin Auf ketika dalam perang Badar, ketika terjadi penggalangan dana, karena belum ada bank, belum ada bendahara itu dalam kantong-kantong mereka. Kemudian orang-orang Ansor, kenapa mereka dia bisa lebih memuliakan para muhajirin? Karena keimanan. Lebih kuat lagi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita yakin kalau bukan dengan keimanannya, dia sudah dikenal dengan Abul Anbiya. Ada 30 kurang lebih Nabi Allah Ibrahim diuji. Kalau bahasa pemimpin hari ini, test and proper test. 30 yang gawat-gawat. Ya, mulai dari sunatan. Orang yang sunat sendiri itu hanya Nabi Allah Ibrahim. Yang ambilnya kapak.
Coba siapa yang bisa? Ya ini kalau sekali-sekali kita coba bilang kan. Nah, punya istri, dari istri yang pertama sudah 80 tahun bergaul dengan istrinya. Sabar nak kita? Ada enggak teman kita baru 2 tahun sudah mulai gelisah ya? Orang sebelah sudah mengundang akikah, kita juga belum. Ya, tahun ketiga juga ada di kajian keluarga Sakinah di Mesir Raya. Sudah 8 tahun dia bersuami istri. Akhirnya sudah berobat kemana-mana, belum juga dapat ngomongan. Dibola SMS yang panjang. Boleh enggak kami pisah dulu Pak Ustadz? Saya bersuami dengan yang lain. Menurut medis, suami saya sudah nggak bisa menghamili saya. Nanti setelah dapat anak satu, kembali kami seperti semula. Kemudian saya datang ke Masjid Raya, siapa ada yang SMS? Datang suaminya, mau perasaan saya dia. Datanglah suaminya kepada saya, Ustaz, tanya, yang SMS yang panjang itu adalah istri saya. Kami rencananya mau ke rumah Pak Ustaz nanyakan persoalan ini. Saya tanyakan, udah berapa tahun kalian? Udah 8 tahun. Nabi Ibrahim sudah 80 tahun belum dapat anak. Lebih berat ujiannya kan? Nah, persoalannya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Nanti istri kamu menikah dengan orang lain, tahu-tahu orde baru lebih bagus dari orde lama. Dia dapat anak. Ya, di dunia ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, kepiluan ketika istri kita dibawa oleh orang lain. Jangankan istri kita, janda kita pun kadang-kadang kalau disunting oleh orang lain bukan main saya hatinya. Maka ada seorang mantan suaminya atau jandanya membunuh jandanya. Nah, jadi bagaimana? Bersabarlah agak sedikit. Karena di zaman Rasul juga ada yang punya kasus seperti itu. Rasulullah menyuruh dia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ya, ini surat Nuh. Nah, setelah itu datang suruh istighfar, banyak bertobat oleh Allah kepada beliau. Akhirnya muncul anak dan lahirlah di kalangannya ya, anak cucunya. Kembali kita bahwa jadi keimanan itu dahsyat. Maka kalau orang beriman, dia bisa menggerakkan dirinya. Membayar zakat itu diminta atau kita yang antar? Kita yang antar. Nah, karena aqimus shalah wa atuz Zakat pun ada. tegakkan sholat, antarkan zakat. Jadi zakat itu tidak dijemput orang. Kalau kita memang beriman. Karena aqimus shalah wa atuz, kayak bayar pajak. Itu banyak orang ribut-ribut dia sini. Besok ini udah mau mati nih, ketakutan dia. Padahal di dunia ini masih bisa juga masih bisa cincai-cincai lah. Besok nggak ada lagi. Yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada sogok menyogok. Sekarang di KPK pun ada geng-gengnya juga di sana. Ya. Masih bisa nego-nego. Ya. Pandai-pandai, tapi kalau ketahuan ya risiko sendiri. Ya. Tapi yang namanya dunia ini orang masih ya masih bisa. Maka kalau orang bukan yakinnya kepada Allah, imannya bukan kuat, jangankan dengan perempuan sudah terkulai dia. Ya, karena ujian yang paling berat bagi laki-laki di dunia ini perempuan. Hanya dengan senyuman manis derai air mata luluh langsung laki-laki. Coba lihat, pertumpahan darah pertama kan ada perempuan. Maaf nih Ibu. Tapi ibu-ibu kan diberikan julukan oleh Rasul, surga itu di bawah telapak kaki. Terhormat. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, kepada siapa aku berbuat baik? Pada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Pada ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu, katanya. Yang keempat baru bapak. Itu kemuliaan. Jadi dengan iman dia akan bisa meluruskan perilaku karena orang merasa diawasi oleh Allah. Ya. Teman-teman sekalian, dulu agak
Muraqabatullah agak sulit menjelaskan. Sekarang karena sudah ada CCTV. CCTV kalau kita tutup dia nggak nampak kita. Kan cuma kamera kan. Kita tutup pakai lakban itu dan nggak nampak, kita tutup aja nggak kelihatan itu. Atau dirusaki kabelnya atau apa. Tapi sensor Allah Subhanahu wa taala nggak pernah. Kemana kita pergi dia lihat. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Inilah iman. Maka suami kalau dia beriman, dia akan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, tidak akan melakukan penyelewengan. Kalau anak dan istri kan bisa ditipu, yang di balik dinding aja dia udah nggak bisa. Ada teman saya yang agak lucu dan juga nakal. Ya, ketika saya masih kerja di Dewan itu, jadi kalau mau pergi sengaja dia, "Dek, tolong kain sarung, sajadah, jangan lupa masukkan dalam koper abang. Quran, surah Yasin, sajadah, kalau perlu tasbih, ya, peci satu." Saya tanya, untuk apa ini? Supaya istri yakin kita tidak macam-macam. Kan bisa ditipu dengan rambu-rambu itu, orang sudah mulai, ya kan? Nah, begitu kan. Maka imanan itu penting, karena tidak mungkin kata Rasulullah orang beriman itu berzina. Kalau dia berzina berarti imannya hilang. Gak mungkin orang beriman itu mencuri. Kalau dia mencuri, imannya ketika mencuri itu hilang. Ya kan? Maka fungsi iman itu adalah yang menjadi kontrol. Maka istri pun juga akan bisa terjamin ketika imannya baik. Suami tidak akan khawatir dia bahwa dia berselingkuh ketika suami tidak ada di rumah. Dia akan amanah terhadap anak-anaknya. Maka keluarga kita perlu kita tanamkan nilai-nilai keimanan ini, termasuk pembantu kita. Kalau kita hanya istri saja dan suami saja, pembantu kita tidak berikan kesempatan untuk belajar, ya, dan kita wajib karena di bawah tanggung jawab kita. Maka oleh karena itu, supaya rumah kita juga nyaman, pulang kampung kita tinggal sama pembantu. Kalau enggak, sekarang sudah banyak pula operandinya itu, ya, tinggal dia di rumah kita, ya. Enggak dia yang ngambil, kawannya yang use telepon, ya, ikat saya, tangkap saya, nanti ambil barang-barang semuanya, ya, pindahlah barang itu kan. Jadi ini contoh, ya. Jadi keimanan itu, kenapa penting keimanan ini? Karena dengan iman Allah berikan garansi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembimbing orang-orang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Merupakan kewajiban kami, kata Allah, untuk memberikan bantuan kepada orang beriman. Jadi iman itu bukan Allah yang perlu dengan kita, tapi kita butuh kepada Allah. Solat ini kalau kita solat 5 waktu tambah dengan solat witir, tambah dengan solat rawatib, sempurna semua kita lakukan. Manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Ka'in ahsantum nafsukum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan kembali kita. Kalau kita berbuat celaka, kecelakaan itu akan menimpa kita sendiri. Jadi gambaran sederhana begitu Pak Yuri, ya. Jadi saya mungkin lebih baik, ini saya usulan saja, karena kajian ini kalau di Mesir itu 6 bulan. Setelah 6 bulan itu ada ujian evaluasi. Ada 40 orang lebih mualaf yang ikut, namanya kajian kuliah akidah. Salah satunya materinya. Mungkin ini saja, sudah jam 1.30. Ya, kalau ada pertanyaan yang masih terserah teman-teman. Kalau saya setelah ini saya pulang, teman mungkin masuk ke biar lagi kan. Ya. Tapi persoalan kan tidak mesti diselesaikan hari ini semuanya kan. Baik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi insyaallah saya mengusulkan mungkin biar ini yang kita sempurnakan, bagaimana kita memupuk keimanan, bagaimana keimanan kita kepada Rasul, bagaimana konsekuensi ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ini ada poin-poinnya harus kita pelajari secara baik. Bagaimana kita beriman dengan kitab, apa konsekuensinya. Nah ini kan
bisa dapat 4 kali. Ya makanya kalau kita gulung gitulah bahasa, tapi tidak rinci. Tapi ini boleh teman-teman ambil materinya, bukunya pun ada beberapa referensi. Ada nama bukunya Kuliah Akidah yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ada kajian akidah, ada kuliah akidah. Itu sekitar 40.000 sampai 50.000 satu. Di Masjid Hayat kita kirim majelis taklimnya di Bawalas. Dan ada juga buku akidah yang referensi-referensi yang lain seperti Hakikatut Tauhid ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, kecil bukunya tapi juga mengena. Ada lagi Akidah Islam ditulis oleh Muhammad Ghazali. Ada siapa nulisnya? Abdul Majid Zindani, ada 3 bukunya. Jalan Menuju Iman, Al-Iman. Ya, itu juga bagus untuk referensi kita tentang iman dan akidah ini, karena pendekatan-pendekatannya dilakukan ya cukup sederhana dan sangat mudah kita pahami dan juga mudah diaplikasikan. Terima kasih. Mungkin kasih 2 pertanyaan mungkin. Ustaz ya? Ya silakan tanya kalau yang mau bertanya, kalau yang sudah nggak tahan lagi. Ya, terima kasih Ustaz Ya. atas kajian tentang keutamaan tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di hari Senin minggu depan. Mudah-mudahan umur kita panjang, badan kita sehat ya. Amin. Kepada majelis kami persilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita batasi mungkin. Berhubung waktu juga telah sebenarnya sudah lewat, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan mungkin kalau ada. Jadi ibu-ibu itu bergerak apa mau berangkat atau mau bertanya? Ada yang masih muda-muda enggak nih? Mau menikah sama jin kan? Ya silakan. Batasan orang keluar dari akidah itu di mana? Kalau sekarang kan banyak aliran yang aneh-aneh misalnya. Ya. Kalau Said Hawa itu banyak yang ini sudah ada, ini belum Makbul bin Sidiman saya belum sampaikan ini kan. Ya. Kemudian nanti ada namanya yang membatalkan, yang merusak akidah. Ini kan ada rinciannya berapa banyak yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Di antara ini kan bertawakal bukan kepada Allah. Nah, atau kita menafikan hal-hal yang sudah aksioma di dalam Islam. Berarti saya nggak percaya kepada Al-Quran, keluar kita dari Islam. Ya, saya tidak percaya kepada Allah, karena itu sudah merusak dari akidah kita yang membatalkan 2 kalimat syahadat kita. Maka KUA sebelum orang akad nikah itu kenapa secara tidak langsung itu diperbaharui Islamnya, disuruh mengucap astagfirullahaladzim ya, karena orang sebetulnya kan kamu ini udah rusak akidahmu. Karena kalau menurut a'immah kita yang menikahkannya nggak boleh orang fasik. Ya gimana orang fasik, barang durhaka aja banyak sekarang kan. Kalau itulah kita pakai, mungkin banyak pernikahan kita yang tidak sah. Maka paling tidak ketika belum akad nikah kan KUA-nya secara tidak langsung tuh menyadarkan kita, tapi tidak sebut kamu bukan fasik, kamu ini banyak dosa sehari-hari, tapi disuruh istighfar dulu. Paling tidak ketika sudah mengucapkan istighfar itu dalam kondisi nol, katakan demikian. Jadi, nah kita mungkin apalagi misalnya ada namanya tatayur, ya mulai berkicau, kita sudah ketakutan akan mati kita, namanya ada apa, bawa nasib siap.
jangan keluar ini ada terjadi ini kan itu merusak dari sebuah keyakinan. Ini ada, kalau nggak salah ini ada 20 poin ini. Ya. Antara lain tuh ya tidak mengakui hal-hal yang sudah aksioma dalam Islam, tidak beriman kepada Al-Quran. Saya nggak percaya dengan Al-Quran ini, para setan ini. Karena ada orang ngamuk kan, sejadah dilempar Quran dicampakkan. Nah ini kan membuat kita keluar dari Islam. Nah kalau kita keluar dari Islam, walaupun kita masih ke masjid, maka rusak. Maka inilah pentingnya kita mempelajari akidah, termasuk juga ibadah yang lain. Ini dalam kajian fikih banyak orang sedang marah-marah dengan istrinya, langsung ditolak istrinya. Mulai hari ini kamu nggak boleh lagi tinggal di rumah ini. Apa maksudnya itu? Apa maksud cerai itu? Tidak. Kalau dia niatnya cerai, udah cerai, dia nggak boleh lagi berhubungan. Tapi kan ketidaktahuan kita kan saya lagi marah. Mana ada pula orang sedang ketawa-ketawa menceraikan istri, kan tak mungkin pula kan. Ya sudah. Tapi walaupun demikian, sedang senang-senang pun kita, dek, sambil ketawa-ketawa baru malam pertama, ya kita cerai aja malam ini ya. Cerai kita itu. Karena apa namanya, lafaz talak itu ada yang sifatnya transparan, ada yang sifatnya kinayah. Kalau sudah transparan, walaupun dia gembira atau bermain-main, tolak kita aja. Nah, inilah pentingnya kita. Maka bulan Ramadan ini paling tidak saya sampaikan teman-teman, pertama adalah momen yang baik untuk meningkatkan wawasan keislaman kita. Tapi juga bagus sebetulnya kalau hanya usul saja kalau ada kajian-kajian seperti ini, kajian akidah, minimal satu bab itu selesai, ya, sehingga nanti tuntas. Kalau ibarat para dai, dia kan harus ada diberikan sertifikasi, ya, syaratnya dia sudah mempelajari ini, kemampuannya baca Quran misalnya tidak kurang dari 7, ya baru layak dia untuk go public, ada sertifikasinya juga. Jadi itu diantaranya Pak, yang bisa kita pelajari nanti ini, tidak beradab dalam bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak ada. Karena ini ada bukunya nih tentang, di dalam buku ini juga disampaikan, dan buku lain juga tentang Al-Islam. Said Hawa menulis ada 4 jilid, itu bagus sekali kita memiliki. Mungkin itu ya secara global. Ternyata banyak yang merusak akidah kita. Jika kita lakukan itu bisa membuat kita fasik, dan orang fasik tidak diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Orang kufur, orang kafir kepada Allah, Allah juga tutup hatinya. Zalim juga demikian. Jadi zalim, kekufuran, kezaliman, kefasikan, bukan Allah tidak mau memberikan hidayah, tetapi perilaku ini dia membuat kayak pesawat, bukan pesawat yang tak mau turun, tapi landasannya tidak ada. Bukan Allah yang bakhil, tapi kita tidak siap menerima. Kalau bahasa orang Padang, ada orang Padang di sini? Ada? Nah, orang Padang bilang, bukan ayam yang tidak mau masuk kandang, tapi di dalamnya ada musang. Kalau ada musang di dalam, suruh ayam masuk dalam, tidak akan mau sampai kapan pun. Musang itu adalah dosa, adalah kefasikan, adalah kezaliman. Maka kalau kita ingin supaya ayamnya masuk, imannya masuk, ini harus dibersihkan. Jadi sehingga kita bisa menerima dengan hati yang jernih, dengan dada yang lapang. Kalau kita sudah senang dengan sesuatu atau dengan kawan kita, ya, dicubit pun kita enak. Ya, apalagi kita sayang kepadanya. Tambah dicubit kita minta tambah lagi. Tapi kalau kita tidak suka dengan seseorang, jangankan dicubit, senyum pun, ketawa dengan kita tidak suka. Ini ketawa-ketawa katanya kan. Nah, itulah. Jadi teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan kan, al-mu'min itu asyaddu hubban lillah. Jadi orang beriman itu cintanya kepada Allah mengungguli segala-galanya. Kalau sudah cinta, orang yang sudah dimabuk cinta, masuk kampungnya udah berdebar hatinya. Mana tinggal orang? Oh, di jodohnya. Masuk jodoh pun udah berdebar hati kita. Belum nampak rumahnya,
Apalagi kalau udah nampak rumahnya, jemurannya kelihatan kan, itu sama udah keruan-karuan kita. Kenapa? Ada rasa cinta, ada rasa kehangatan. Tapi kalau itu tidak ada, maka bacaan Quran pun tidak nyentuh, beribadah pun tidak sedap, karena ini pengaruh akidah dan keyakinan. Kita tidak bisa bayangkan kenapa orang rela mati. Itu kan doktrin, kayak seperti kamu ini jadi pengantin, ya, jadi bidadari, disambut oleh bidadari mau suka. Nah, sehingga berani melakukan bom bunuh diri. Walaupun ini kita tidak setuju dengan cara begini, karena secara realita Rasulullah tidak pernah melakukan menyebarkan dakwah itu dengan cara demikian. Ya. Nah, tapi karena doktrin, nah, terbayang di depannya bidadari akan menyambut. Pas bom meletus bidadari datang katanya. Itu bukan mati syahid, itu mati syahid. Baik, oke itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Mungkin kita tutup kajian kita pada hari ini. Dan besok kita lanjutkan dengan Ustaz Isfi Raidi LC, kajian yang berbeda. Demikian. Tapi ini kita lanjutkan ya. Ini minggu depan. Nah, ya. Supaya bisa. Biar rampung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.